Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu politik, Ibu Silvi Kori, SPD, MSI. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan siapa saja anggota yang ada di kelompok 1. Yang pertama dengan saya sendiri yaitu Siti Suhaila dengan nomor WP 2110841003. Selanjutnya ada Ara Isna Umida dengan nomor WP 2110841011. Selanjutnya ada Cindy Claudia dengan nomor WP 2110811001. Dan yang selanjutnya yaitu ada Lily Hawilda dengan nomor WP 2110841009. Selanjutnya ada Ivo Ardiusri dengan nomor WP 2110841007. Dan yang terakhir yaitu ada Cynthia Amalia Putri dengan nomor WP 2110841005. Baiklah, kami dari kelompok 1 membahas materi tentang konsep negara dan kedaulatan, di mana pada kesempatan ini kami mengangkat isu atau masalah kedaulatan negara Tiongkok dan Taiwan. Baiklah, sebelum masuk ke permasalahan atau isu yang ada, kami dari kelompok 1 ingin menyinggung sedikit tentang konsep negara dan kedaulatan. Yang penjelasannya sebagai berikut. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Ada beberapa menurut para ahli pengertian negara sebagai berikut. Pertama, menurut Profesor Miriam Budiarjo, negara merupakan organisasi yang ada di dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya yang sah terhadap semua golongan kekuasaan yang berada di dalamnya dan dapat menetapkan berbagai tujuan dalam kehidupan tersebut. Selanjutnya, Mr. Suenarko mengartikan negara sebagai organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dengan kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan. Negara memiliki beberapa unsur pembentuk, yaitu pertama ada rakyat, selanjutnya wilayah, dan pemerintah, dan pengakuan dari negara lain secara de facto maupun de jure, agar dapat mengadakan hubungan dengan negara lain dalam politik internasional. Secara konkret, negara berkaitan erat dengan kedaulatan. Karena pada akhirnya negara yang berdaulatlah yang bisa dikatakan merdeka. Karena kedaulatan merupakan salah satu unsur eksistensi sebuah negara. Kedaulatan adalah suatu kekuasaan tertinggi yang dimiliki negara dan bersifat absolut, bulat, serta tidak terbatas secara hukum ataupun politik dalam teritorial negara tersebut, baik kedaulatan yang bersifat internal maupun eksternal. Serta kedaulatan juga suatu negara tersebut mendapatkan pengakuan dari organisasi internal maupun seringkali mendapat banyak masalah. Salah satunya adalah konflik kedaulatan wilayah Taiwan oleh Tiongkok. Tiongkok atau Cina memiliki nama lengkap Republik Rakyat Cina atau RRC yang didirikan pada 10 Oktober 1911 yang menggantikan dinasti Qing. Kemudian, pada 2014 namanya diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok. Tiongkok sebagai negara di Asia Timur merupakan negara dengan penduduk terbanyak di dunia, dengan ibu kotanya Beijing dan menganut sistem republik sosialis dengan mata uang yuan. Sedangkan Taiwan merupakan nama resmi Republik Cina yang beribu kota di Taipei. Taiwan didirikan pada 1 Oktober 1949. Taiwan menganut sistem ekonomi kapitalis dan mata uangnya adalah Taiwan dolar. Secara de facto, Taiwan telah merdeka dan memiliki pemerintahan, bendera, serta mata uang sendiri. Akan tetapi, Taiwan hanya diakui oleh 22 negara merdeka, sehingga Taiwan bukanlah negara yang merdeka seutuhnya, tetapi lebih tepat disebut negara dengan pengakuan terbatas, karena Taiwan tidak mempunyai kedaulatan di dunia internasional
dengan kurangnya pengakuan dan dukungan diplomatik. Dan Tiongkok merupakan bangsa dengan satu akar nenek moyang yang sama, yaitu orang Chinese atau Tionghoa. Lalu apakah yang menjadikan Taiwan dan Tiongkok terpecah? Konflik kedua negara ini dilatar belakangi oleh perang saudara atau perang sipil di wilayah Tiongkok sekitar tahun 1927 yang mempresentasikan perpecahan ideologis antara pihak komunis oleh Partai Komunis Tiongkok atau PKT dan pihak nasionalis oleh pasukan Kuomintang atau KMT. Perang ini berakhir sekitar tahun 1949 dengan kubu KMT yang kalah dan harus melarikan diri ke wilayah Pulau Formosa, yaitu Taiwan sekarang. Hingga saat sekarang, konflik kedua negara ini masih berlanjut, yaitu di bidang kedaulatan masing-masing wilayah, terutama kedaulatan Taiwan. Ditambah dengan Tiongkok yang membuat kebijakan satu Cina atau One China Policy yang mengharuskan setiap negara atau organisasi internasional yang ingin menjalin hubungan luar negeri dengan Cina harus memilih salah satu negara yang dianggapnya paling legal, apakah itu Tiongkok atau Taiwan. Dari kebijakan tersebut menjadikan Taiwan tidak terlalu banyak memiliki hubungan diplomasi dengan negara lain. Taiwan sekarang oleh Tiongkok dan PBB dianggap sebagai provinsi dari Cina daratan yang memiliki status quo di mana Taiwan tidak memiliki kedaulatan internasional, tidak merdeka, tidak unifikasi, dan tidak memiliki kekuatan. 6. Tiongkok diketahui memiliki ambisi untuk menguasai penuh Taiwan, yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Karena bagi Tiongkok, Taiwan memiliki arti yang sangat penting dan strategis, sehingga kepentingan untuk reunifikasi tidak dapat ditawar lagi. Kehilangan Taiwan akan memberikan implikasi yang mendalam dan cukup kompleks bagi Tiongkok. Hal itu akan menjadi kelemahan juga nantinya bagi Tiongkok. Hal tersebut menjadikan Tiongkok selalu melakukan upaya klaim wilayah ataupun politik kepada Taiwan di dunia internasional. Seperti beberapa bulan terakhir, terutama September sampai Oktober 2021, sudah 150 pesawat pembom atau jet tempur Tiongkok yang melintas wilayah zona identifikasi pertahanan udara Taiwan. Namun, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dengan tegas menolak hal tersebut, dengan berulang kali menyatakan bahwa mereka sudah menjadi negara merdeka dengan Republik Cina sebagai nama resminya, serta Menteri Luar Negeri Taiwan mengatakan pihaknya siap berperang dengan Cina. Terlihat Taiwan sekarang ini mulai menggelar latihan militer untuk mengantisipasi dan menangkal serangan Cina, dan pemerintah Taiwan tidak peduli apapun dengan yang terjadi di Selat Taiwan karena mereka tetap teguh mempertahankan kedaulatan negaranya dan tidak mau bergabung ataupun tunduk dengan autokrat Tiongkok tersebut, karena Tiongkok tidak pernah menawarkan kebebasan demokrasi bagi Taiwan. Apalagi ditambah Taiwan yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Australia dalam meningkatkan kerjasama keamanan dan intelijen di tengah peningkatan provokasi. Yang kedelapan, situasi kali ini merupakan situasi yang paling serius dalam 40 tahun terakhir. Ketegangan ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat, karena Tiongkok akan terus berupaya mengambil alih Taiwan dan menjadikannya bagian dari Tiongkok seutuhnya. Dan Taiwan pun akan terus mempertahankan kedaulatan wilayah dan negaranya, serta berharap Tiongkok menghentikan segala bentuk invasi dan provokasi yang mengganggu kestabilan wilayahnya, agar kesejahteraan, kestabilan, dan kedamaian tercipta di kawasan Indo-Pasifik. Kesembilan, bentuk tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok kepada Taiwan bisa dianggap sebagai bentuk permasalahan di bidang kedaulatan wilayah suatu negara. Walaupun Tiongkok menganggap Taiwan satu bagian negaranya, tetapi Taiwan sekarang sudah menyatakan kemerdekaan diri dan menjadikan negara yang bebas ditandai dengan adanya wilayah, penduduk, dan pemerintahan yang sah.